dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Temu lagi di Hot Room. Pak Ito, Bapak umur berapa sekarang? 72. 72. 27. Nasihat saya Pak, sering-seringlah minum kopi luwak hitam premium. Itu akan memperkuat daya ingat. Saya udah ketemu dengan banyak keluarga yang amnesia. Ternyata kopi itu adalah salah satu pencegah amnesia. Jangan lupa Pak ya, agar tetap kita berseminar terus seperti ini ya. Jadi pemirsa sekali lagi, kopi luwak hitam premium itulah yang membuat Hotman bisa kerja jam 3 pagi tiap hari hanya dengan kopi ini. Dan saya mengalahkan lawan-lawannya. Bahkan saya 25 tahun jadi pengacaranya Pak Prabowo, presiden kita. Memang rasanya mantap banget. Mantap banget Pak ya. Pak Rizky, waktu penembakan tersebut Anda di mana waktu itu? Anda ikut mengelilingi oknum TNI itu atau di luar lingkaran? Ya, pada saat itu saya memang berada di kerumunan itu dan saya yang memvideokan Bang Hotman. Kamu memvideokan? Ya. Anda dari rombongan Anda tidak ada yang memukul oknum TNI, tidak ada? Ada satu tim saya menoel si pelaku ini karena dia meluapkan emosinya pada saat disakiti dia yang ditabrak itu Bang Hotman. Kenapa? Oh, yang mobilnya ditabrak? Ya, yang terus? Tabrakan di Hotman itu mungkin dia meluapkan kekesalannya jadi ditowel begitu aja Bang Hotman. Ditowel gimana? Ya, digituin. Karena mobilnya ditabrak dulu? Dianya yang ditabrak Bang Hotman. Ya, dulu mobilnya ditabrak oleh oknum TNI itu di Pandeglang. Ya. Sesudah ketemu ditowel sama dia gitu. Iya, betul. Terus? Tiba-tiba dor-dor dari mobil sebelah yang ada rekannya. Betul. Terus saya sudah bunyi dor-dor, bapakmu di mana? Anda apa yang terjadi? Waktu itu saya langsung melarikan diri Bang Hotman karena menyelamatkan diri begitu saya lari ke belakang Indomaret. Belakang Indomaret terus? Lalu saya meminta pertolongan ke orang sekitar, tidak ada yang menolong, akhirnya saya kembali lagi ke Indomaret itu. Ternyata mobil saya dan Sigra itu pun melarikan diri. Sudah kabur? Sudah kabur. Mobil Anda sudah dibawa kabur dan mobil Sigra? Iya, betul. Ya, terus Anda melihat apa? Melihat Pak Ramli sudah jatuh, terkapar dan minta tolong. Pak Ramli yang rekan Bapak? Rekan Bapak dan abang saya keluar dari Indomaret mengatakan kena tembak. Akhirnya saya melihat ke Indomaret, ternyata saya shock banget. Ternyata ayah saya sendiri yang terkena tembakan Bang Hotman. Terus bapakmu waktu itu gimana? Anda lihat apa? Ayah saya sudah terkapar jatuh Bang Hotman, sudah darahnya sudah keluar banyak dan saya langsung membuka baju saya telanjang untuk menutupi luka tembak ayah saya begitu. Dan katanya langsung di dadanya ya? Langsung di dadanya dan itu tembus sampai belakang Bang Hotman. Tembus sampai belakang? Iya, jadi pada saat ditembak di dada itu kecil itunya lubang tembaknya, kemudian di pas belakang itu membesar dia Bang Hotman. Dari mobil Sigra ke tempat penembakan berapa meter? Itu sekitar 2 sampai 3 meter aja Bang Hotman. Langsung mengarah ke kerumunan kita gitu. Dan itu tidak ada penembakan awal, peringatan sama sekali, ditembakkanlah 4 kali tembakan mengarah ke kerumunan kita begitu. Gitu. Jadi 4 kali tembakan tapi dua ke bapakmu ada berapa tembakan kena? Ada 2 tembakan di bagian tengah dada dan pergelangan tangan Bang Hotman. Terus satu lagi korban di bagian apa? Bagian perut kanan berarti dan bahu. Jadi 4 tembakan itu semua kena sasaran? Saya tidak mengetahuinya, yang saya tahu 2 peluru menembak ayah saya dan yang saya tahu Pak Ramli hanya 1 tapi menembus ke bahu Bang Hotman. Terus berapa lama kemudian bapakmu meninggal? Ketika saya ingin membawa ke rumah sakit ternyata memang sudah dikatakan meninggal dunia Bang Hotman. Gitu. Ya, gitu ya. Langsung meninggal pada saat itu ya. Meninggal di perjalanan pas di detak jantung memang sudah tidak ada Bang Hotman, sudah dinyatakan meninggal dunia. Turut berduka cita. Ya. Pak Kompolnas, agar lebih fair, baik secara undang-undang maupun secara fair trial, Bapak lebih condong kemana? Diadili pengadilan umum atau pengadilan militer? Begini Bang, kami juga mengapresiasi setelah kejadian Polres di backup sama Polda. Ya. Kita sama-sama tahu mendapatkan si penyewa. Ya. Penyewa mobil yang pertama. Sudah dapat ya? Sudah dapat Bang. Oke, sudah ditahan? Sudah ditahan Bang. Iya, sudah ditahan. Oke, terus? Dan kemudian karena terindikasi laporan dari putra korban,
yang ada oknum TNI, Ya. kan sudah bisa bekerja sama dengan Puspom TNI AL, Bang. Ya. Dan sudah ada beberapa yang ditahan. Ya. Penjelasan dari Panglima Komando tadi. Ya. Nah, jadi menurut pendapat kami, pertama adalah dilaksanakan yang ditangkap, yang nyewa mobil ini dulu, Bang, kena Ya. pasal penggelapan. Misalnya Tapi demikian. kan harus diadili bersamaan, nggak bisa ditunda Nah, salah satu. itu nanti koordinasi dengan Puspom TNI AL, Bang. Maksud saya, apakah pada akhirnya menurut Bapak yang oknum TNI diadili di mana? Kalau misalkan ada, misalkan yang bersangkutan sudah bisa diberhentikan, itu Ya. bisa diarahkan kepada peradilan yang sifatnya koneksitas peradilan umum, Bang. Peradilan koneksitas yaitu peradilan umum. Betul, Bang. Oke. Tetapi dengan syarat bukan status sebagai anggota TNI lagi. Oke. Demikian, Bang. Oh begitu ya? Betul, Anda Bang. setuju kan? Koneksitas peradilan umum? Sebelum dipecat itu pun bisa diproses di peradilan umum ya, karena Oke. perkara koneksitas itu yang di pasal 89 dan 91 KUHP itu tidak mensyaratkan pemecatan, tapi perkara koneksitas itu adalah yang dilakukan oleh sipil bersama-sama dengan militer. Ya. Nah, dalam satu rangkaian kasus ini kan jelas pelakunya Ada penadahan? ada penadahan. Pindah ke oknum TNI? Ya, pelakunya juga sipil dan militer, Ya. dan tindak kejahatannya adalah tindak kejahatan umum, Ya. pidana umum gitu. Jadi tidak ada alasan lain untuk kasus ini selain diproses di peradilan umum. Menurut Anda lebih objektif di peradilan umum atau pengadilan militer? Jelas Agar peradilan. dapat keadilan. Ya, meskipun peradilan umum kita masih memiliki berbagai catatan, Ya. Bang, tetapi peradilan umum itu setidaknya terbuka, gitu Ya. ya. Dalam kasus-kasus misalnya sebut saja yang melibatkan Jenderal TNI, misalnya Jenderal Polri, misalnya kasus Sambo, itu publik bisa menyaksikan kasus tersebut secara Ya. terbuka, begitu. Tetapi dalam pantauan kami, kasus misalnya Jusni di Tanjung Priuk beberapa Ya. tahun lalu, begitu, yang dikeroyok oleh 11 orang anggota TNI itu dan mengakibatkan meninggal dunia juga Jusni, itu hanya dihukum maksimal yang paling tinggi hanya 1,2 tahun Di pengadilan militer? di pengadilan militer. Gitu. Yang selebihnya itu ada yang 10 bulan, 9 bulan gitu. Terlalu ringan? Terlalu ringan. Nah, kami menyimpulkan berdasarkan pantauan kami terhadap peradilan militer ini itu sudah menjadi sarana impunitas gitu Ya. bagi anggota TNI. Kasus penembakan pendeta Yeremia di Papua misalnya. Pelaku hanya dihukum 1 tahun begitu. 3 orang itu juga melalui. Jadi ada mekanisme pertanyaan, peradilan militer. ada wacana sebaiknya diadili di pengadilan umum. Lebih Ya. objektif. Oke, kita istirahat dulu. Nanti sesi terakhir kita akan berdiskusi lagi dan saran-saran dari para narsum. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.